Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Pemirsa di rumah, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin sudah masuk di pertengahan dan tetap semangat tentunya sambil menunggu beduk berbuka puasa daripada terbuang sia-sia. Pantengin kita di Mutiara Ramadan bersama pemateri yang handal yang tentunya menguasai dalam bidangnya, yakni Ustadz Heri Putra Effendi. Nah, tadi saat kita bertanya tentang fenomena yang terjadi, Ustadz, yang pertama tadi kan agar Ramadan lebih bermakna, yakni adalah mujahadah, sungguh-sungguh. Nah, jadi pertanyaan ini gini, Tad. Kalau di puasa pertama, kedua, tarawihnya itu sampai keluar, Tad. Sampai luber, ya, meluber, Tad. Nah, kalau sekarang ini boleh dilihat, boleh dipantau, mungkin 1 sampai 2 sab hilang. Apakah ini sebagai bentuk kalau banyak teman-teman kita atau di masyarakat kita itu mereka tidak bersungguh-sungguh? Ini gimana, Ustaz? Baik, para pemirsa TVRI yang berbahagia, memang banyak faktor yang mempengaruhi, Ustaz. Gitu kan. Salah satunya kesibukan, gitu, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah yang poin penting ketika seorang hamba itu sudah membuat komitmen pada dirinya, tekad, azam, gitu kan. Lalu kemudian dia memperbarui niatnya, innamal a'malu binniyat. Ya, dia paham betul ini Ramadan suatu nikmat yang luar biasa. Makanya ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah, baik dia berpuasa, ya terutama di malam hari dia taraweh, yang tadi fenomena terjadi, mestinya tetap stabil minimal. Bahkan di era Ramadan itu harus makin meningkat, karena sudah dijanjikan gambaran-gambaran ya, pahala yang luar biasa. Ya. Nah, tentu pertanyaannya, kenapa bisa terjadi begini? Gitu. Lebih-lebih kepada komitmen diri, gitu. Makanya tekad, azam itu harus dikuatkan, gitu. Makanya poin yang berikutnya adalah mujahadah. Mestinya setiap seorang hamba itu setelah dia diberikan nikmat berjumpa Ramadan, dia harus membuat planning, program, gitu. Makanya agar dia tetap komitmen, konsisten. Ya, Ramadan tahun ini kita harus ngapain? Contoh, khatam Al-Quran, kemudian juga termasuk taraweh. Harus ya katakanlah full selama 30 hari atau 29 full Ramadan. Apapun yang terjadi, dia harus komitmen, gitu. Karena dia ya paham betul nih satu nikmat Allah yang tidak boleh disia-siakan, gitu. Jadi kalau tadi ada faktor eksternal yang datang, itu pasti, apalagi di babak final sekarang, ibu-ibu udah mulai nggak fokus lagi, misalnya udah mulai sibuk buat kue, kan? Orang-orang udah mulai fokus untuk mudik, bapak-bapak udah mulai pusing gimana, gitu. Padahal di sinilah ujian terberatnya di sini, gitu. Makanya pada saat di awal, masya Allah, seluruh jamaahnya luber, mulai tuh boleh berguguran sama kayak pemain sepak bola, gitu kan. Tahap pertama diseleksi dulu, masuk ke semifinal, terus baru ke final, begitu berguguran. Nah, kita mestinya harus menguatkan tekad itu, azam itu. Jadi kalau pertanyaan tadi kok bisa begitu, kembali lagi berarti ada yang konslet dengan iman seorang hamba itu. Maka mujahadah harus dia kuatkan kembali. Makanya guru-guru, ustaz-ustaz kita setiap malam mengingatkan, ayo Bapak Ibu, ya tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Apalagi setiap Jumat kan diingatkan terus, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kita diberikan kesempatan ini tidak beruntung, maka pertanyaan besar, bulan apa lagi yang bisa membuat kita beruntung? Kira-kira nih bulan apa lagi nih? Karena tidak ada istimewanya seistimewa segede bulan Ramadan ini. Semuanya dirahmati Allah, pahala siang malam diampuni, masya Allah, dosa-dosa diampuni baru berpuasa, belum zakat fitrah, tarawih dan seluruh amal ibadah yang lain. Bahkan orang yang umrohnya dapat pahala senilai pahala haji dan umroh, masya Allah. Ini luar biasa kan? Nah, pertanyaannya, kita nggak juga semangat, kira-kira mau dengan cara apa lagi? Atau ya tidak diberi kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan ini. Andai begini, Ustaz, saya sering sampaikan ke jemaah, misal
berapa orang teman-teman, keluarga, sanak famili kita, karib kerabat yang telah meninggal sekarang tidak sempat berjumpa Ramadan. Andai mereka sekarang terbaring di alam kubur sekarang ini, kita datang ke mereka berziarah dan kita bisa ngobrol kepada mereka, berbicara kepada mereka. Ibu, si fulan, fulana, gimana perasaan ibu sekarang di alam barzah? Kami sudah Ramadan sekarang. Kalau mereka bisa berbicara, mereka pasti akan berkata, kalau saya dihidupkan kembali, saya pasti akan lebih baik amalnya daripada kalian. Ya, benar. Kenapa? Karena mereka paham betul. Karena sudah berada di alam kubur, mereka paham betapa nikmatnya Allah itu berharga sekali. Nikmatnya hidup itu luar biasa. Nikmatnya sholat itu bagaimana. Nikmatnya berbuat amal itu luar biasa. Qala rabbirji'un. Hampir dalam redaksi ayat Al-Quran, ya berbicara tentang kematian orang yang telah meninggal sekarang, mereka meminta Tuhanku ya Allah ya Rabbi, kembalikan. Farji'na ya. Tapi tidak ada kesempatan lagi. Gitu. Makanya tadi kalau bisa berbicara, mereka akan berkata kepada kita, saya akan pasti lebih baik, tidak akan sia-siakan Ramadan, tidak akan tinggalkan tarawih, tidak akan mungkin tidak mau berzakat, pasti mau berzakat. Nah, karena mereka udah melihat tuh sekarang di alam barzah. Nah, kita ini masalahnya adalah kurang ngeh tentang apa yang kita lakukan. Makanya poin dari yang pertama ini bermujahadah, mesti juga harus selain dengan membuat program terbaik, ya program-program terindah di bulan Ramadan ini, maka mulailah belajar memahami esensi makna daripada kenapa kita harus beribadah. Itu yang paling penting, Ustadz. Jadi ibadah ini, masya Allah, ini merupakan wujud kesyukuran kita kepada Allah. Ya, Pak bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah luar biasa kepada kita. Allah minta kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, dan ini pun perintah, bukan hanya untuk kita, orang-orang terdahulu pun sudah menunaikan dan mereka sudah berhasil. Nah, kita mestinya harus paham itu. Ini perintah, pasti ada hikmah kebaikan, kemaslahatan untuk kita. Bahkan dalam hadits qudsi menarik. Seandainya kata Tuhan kita, Rabbi, duhai wahai hambaku, wahai seluruh manusia, bahkan jin seluruhnya di muka bumi ini yang hidup dari sekarang maupun yang dulu-dulu, seluruhnya berkumpul, masih hidup nih misalnya, udah berapa triliun manusia yang hidup, dikumpulkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang generasi umat Rasul ini yang masih hidup dikumpulkan kembali, yang sudah meninggal semua dikumpulkan. Kalau mereka semuanya taat kepada Allah, tidak ada yang tidak taat. Ya, termasuk iblis pun tidak ada ceritanya dia sombong. Iya, benar. Gitu. Dan dia juga taat kepada Allah. Apa kata Allah? Tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Benar. Walaupun mereka taat. Atau sebaliknya, satu dusun kita, satu RT, sebengkulu nggak mau, se-Indonesia, sedunia, bahkan seluruh dunia ini yang hidup-hidup bahkan sudah meninggal dunia, satu pun tidak mau sujud, tidak akan merontokkan kerajaan Allah sedikit pun. Baik. Apa kata Allah? Aku tidak butuh kalian. Kitalah yang butuh Allah. Benar. Nah, karena itu mulai memahami esensi bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk diri kita pribadi, gitu. Dan harus sungguh-sungguh, saya. Betul. Nah, jadi menarik sekali misalnya di rumah dan mengetuk hati kita seharusnya untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya nanti akan kita tanyakan, ya Ustaz, ada pertanyaan ini yang sudah muncul dari tengah-tengah masyarakat kita. Tadi kan banyak orang yang minta kembalikan ke dunia, Ustaz, ya, karena luar biasa rahmat Allah. Dan tentu kalau kita tahu seperti itu, pasti kita akan bersungguh-sungguh dalam Ramadan. Apa saja bentuk kesungguhan itu? Baik. Tapi setelah pariwara Ustaz, nanti ditahan dulu jawabnya. Baik. Akan kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan kita berkaitan dengan Ustadz Heri Putra Effendi, berkaitan dengan membuat Ramadan lebih bermakna. Tetapi setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.